Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang tentang keluarga kecilnya Neo, yaitu Neo, Natasha, dan Anastasia yang tinggal di rumah orang tuanya Natasha. Terakhir ceritanya yaitu di mana Neo mendapatkan PHK dari perusahaannya dia yang ada di Bekasi. Dimulai pada waktu hari Senin. Seperti biasa, Neo pada waktu itu dia mendapatkan shift 2 ya, shift 2 di mana jam 3 sore dia masuk. Jadi sehabis zuhur dia berangkat seperti biasa dan dia pamit kepada Natasha, kepada Anastasia untuk bekerja seperti biasa, dan dia mengatakan bahwa nanti papa akan pulang hari Minggu ya, seperti biasa pulang Minggu pagi ya. Terus Tasya langsung oh iya pak, ya pak gitu. Tasya bilang seperti itu, dan Natasha seperti biasa mengantarkan suaminya untuk pergi ke kantornya. Tidak ada firasat apapun, tidak ada tanda-tanda apapun, semua berjalan dengan usual biasa saja. Dan singkat waktu, sore pun tiba menjelang maghrib. Tiba-tiba nggak disangka Neo menelpon. Bukan Neo menelpon. Natasha menelpon, karena waktu itu Natasha mempunyai firasat kalau sepertinya Neo karena Stasia kayaknya kangen sama Neo papanya, padahal kan baru saja berangkat kan tadi habis syukur gitu. Jadi Stasia sepertinya kangen sama Neo. Terus ya udah, Natasha dengan inisiatifnya, Stasia yuk telepon papa yuk gitu di kantor. Asik telepon papa gitu Stasia. Asik ya, yuk kita via itu aja yuk telepon. Udah, akhirnya menerimlah langsung diangkat sama Stasia. Papa gitu. Papa lagi di mana gitu. Papa lagi kerja nak gitu. Papa lagi kerja ya. Iya nak. Oh iya, mana mama gitu. Ada nih mama, papa mau bicara tuh. Oh iya. Ada apa gitu. Terus tanpa basa-basi dia langsung jebret, langsung to the point, langsung dia bilang, Natasha, aku di PHK. Hah? Di PHK? Gitu. Natasha langsung drop, langsung dia nangis, sampai Stasia bilang, mama kenapa? Sudah kata dia, sudah nggak apa-apa kok, nanti aku cari kerja lagi yang lain ya, cari kerja lagi ya, udah jangan nangis, udah nanti tenang aja ya, nanti aku akan secepatnya cari kerja dan kita akan kembali kok, percayalah gitu kan. Oh ya udah, terus udah pas gitu ditutup lah itu telepon, terus udah nangis, sudah nggak terbendung. Natasha juga tidak bisa ngomong apa-apa. Natasha bilang ke mamanya, ke adiknya kalau Neo ternyata di PHK sepihak karena kondisi perusahaan memang tidak memungkinkan untuk bisa tidak bisa menggaji Neo kembali, tidak bisa juga mempertahankan Neo. Padahal Neo sendiri adalah seorang karyawan yang sangat loyal di perusahaan itu, sangat disiplin juga, sangat patuh dan taat apapun sikon yang ada di perusahaan itu, walaupun dia sudah lebih dari 10 tahun bekerja. Tapi itu tadi mau bagaimana, karena kondisi perekonomian
perekonomian juga sedang merosot di perusahaan itu juga. Jadi mau bagaimana lagi, dengan keterpaksaan, dengan secara sepihak Neo di PHK. Nah, seiring dengan waktu, Neo berusaha untuk tidak jatuh, tidak drop di depan Natasha dan Stasia. Ya, bagaimana caranya supaya dia tidak nangis, bagaimana caranya dia supaya bisa tersenyum, tapi tidak bisa. Ya, jadi setelah dia pulang dari Bekasi dengan luka yang sangat sangat tidak jelas ya. Dia bilang sedih, dia bilang dia diam, dia bilang dia kecewa, marah-marah juga iya. Jadi ya tidak jelas ya, tidak jelas sama sekali. Lalu setelah dia pulang, dia ketemu Natasha dan dia menyatakan tentang PHK itu. Ya udah, mau bagaimana lagi ya, terima apa adanya. Natasha juga tidak bisa berbuat apa-apa, dia cuma bisa berdoa saja untuk suaminya. Dan malam pun tiba, tiba-tiba ada suara gebrak. Ada suara gebrak itu apa ya? Terus tiba-tiba Natasha terbangun. Ternyata Neo duduk di pojok sambil nangis. Dia duduk di pojok dan dia bilang, aku sudah hancur, aku tidak bisa apa-apa lagi, aku tidak ada apa-apa lagi, aku sudah hancur, aku tidak bisa apa-apa lagi. Ya begitu, nangis kayak anak kecil duduk di pojok dan Natasha tuh lihat tuh sebetulnya nggak mau ketawa sih, karena dia kan nangis kayak anak kecil duduk di pojok gitu ya, kayak dihukum gitu, kamu duduk, kamu diri di pojok, kamu duduk di pojok itu, kayak gitu, nangis kayak gitu. Bener kayak anak kecil, jadi kayak anak kecil gitu, dia duduk di pojok di situ sampai nangis kayak anak kecil, sampai Natasha langsung bilang, sudahlah Neo, nggak usah kamu sesalkan, ya penting sekarang kamu berubah jadi lebih baik, kamu introspeksi dirimu sendiri, apa yang salah sama saya, kamu introspeksi pada dirimu, keluargamu, aku, anakmu Stasia, gitu. Kamu harus introspeksi lah gitu. Tapi apa kata Neo nggak dengar itu omongan Natasha, dia cuma nangis. Jadi percuma, akhirnya semalaman sampai pagi Neo dan Natasha tidak bisa tidur. Jadi matanya lebam hitam ya di mata Neo sama Natasha. Itunya lagi pas pagi-paginya dengan pertanyaan yang sebetulnya aneh gitu. Neo bertanya kepada Natasha, kenapa matamu hitam, ada hitam di bawah matamu itu, kamu kurang tidur ya? Lah, bukannya tadi malam aku kurang tidur, bukannya tadi malam aku menemani kamu nangis di pojokan, itu kan, itu kata Natasha. Tapi ya sudahlah, ya sudah. Baru dengan seiring waktu dia mencoba untuk melamar sana sini, perusahaan sana sini, ternyata pernah diterima di salah satu perusahaan swasta, tapi baru juga dia berdiri itu perusahaan dan belum bergerak kan, karena masih belum ada karyawan. Jadi dia masih diperbantukan untuk bantu untuk karena di perusahaan baru ya dia bantu untuk memasang wifi, memasang CCTV, membantu aksesoris kantor, pokoknya artis aja, karena ini perusahaan baru juga diangkat. Jadi dia merasa, kok aku kerja seperti ini ya gitu, kok
seperti ini ya. Bagi Natasha cuma memberikan satu saran dan suatu masukan bahwa Neo, kamu tuh harus bersyukur loh. Sekarang namanya perekonomian kita sedang begini, seharusnya kamu bersyukur kamu udah diterima jadi karyawan, walaupun itu karyawan kontrak, tapi kamu sudah diterima walaupun belum ada pekerjaan masuk ke kamu, pekerjaan masuk di situ, job desk kamu juga belum jalan, tapi kamu tuh pas namanya bersyukur kamu udah diterima, kamu juga masih bisa bantu begitu. Dan itu mulai diterimanya itu pada bulan Agustus ke September gitu. Agustus ke September. Nah, jadi dia Agustus dia diperbantukan, September dia dimulai kerja. Ternyata Neo itu bekerja di bulan September. Itu ternyata cuma 2 minggu, minggu pertama sama minggu kedua doang, dan minggu ketiga dia dibayar gajinya untuk 2 minggu dia bekerja, karena menurut atasan Neo yang di perusahaan baru itu bahwa maaf ya Pak Neo, ini ternyata Pak Neo tidak bisa melanjutkan di perusahaan kami gitu. Kenapa? Karena job desk-nya juga belum berjalan dengan baik. Jadi Pak Neo, saya minta maaf tidak bisa untuk melanjutkan pekerjaan di sini. Tapi kalau Pak Neo masih mau bertahan di perusahaan kami ini yang baru mendirikan ini, baru bangun ini, saya harap Pak Neo bisa bersabar. Nanti kalau misalkan ada pekerjaan untuk Pak Neo dan sesuai dengan job desk Pak Neo, nanti Pak Neo akan dihubungi kembali. Itu kata atasan si Neo itu. Neo dengan langsung tarik nafas panjang begitu lagi. Dia depressed lagi. Singkat cerita, pada suatu ketika di bulan November, di pertengahan bulan November di tahun yang sama, dia ditelepon oleh suatu perusahaan swasta yang berada di Tangerang. Ditelepon, halo, bisa dengan Pak Neo? Ya betul, saya Pak Neo. Kenapa ya? Saya dari perusahaan bekerja di bidang food ya, makanan. Saya menawarkan Pak Neo untuk bekerja di perusahaan kami sesuai dengan job desk-nya Pak Neo sebelumnya, yaitu supervisor. Bagaimana Pak Neo? Pak Neo mau, kalau mau Pak Neo bisa langsung interview di perusahaan kami di Tangerang. Oh iya, nanti ya nanti kalau saya mau saya datang. Oh baiklah Pak Neo, kalau begitu terima kasih ya, terima kasih sudah ada waktu. Nanti kalau mau Pak Neo bisa datang untuk interviewnya nanti diperkirakan itu akhir bulan ya Pak Neo. Oh iya nanti saya kalau saya mau saya akan datang. Oke, terima kasih Pak Neo, selamat pagi. Udah selesai. Terus akhirnya si Neo bilang ke Natasha, bagaimana nih, aku ada pekerjaan nih di Tangerang gitu, dengan job desk-nya sama dan statusku sama, jadi supervisor, tapi aku jadi karyawan bukan karyawan kontrak, jadi masih tahap di bawah kontrak lah gitu, belum kontrak, bagaimana gitu. Nah, Natasha langsung bilang dengan tegas, Natasha bilang, ini tidak ada lagi kesempatan kedua ya, kamu harus terima pekerjaan ini. Tidak ada kesempatan kedua Neo, kamu harus terima pekerjaan ini. Begitu kata Natasha. Terus akhirnya ya Neo memberikan satu keputusan, dia ikut interview pada akhir bulan November itu. Pas dia ikut interview, singkat waktu setelah dia interview, dia pulang, dia cerita sama Natasha, tadi aku interview sama orang HRD. Bagaimana? Kamu bisa jawab kan semua pertanyaannya? Bisa semua fine lah, kan aja. Ya udah bagus lah.
Dan seiring dengan waktu, tiba-tiba minggu selanjutnya datanglah pekerjaan baru lagi dari perusahaan beda, perusahaan swasta lagi, yaitu bergerak di bidang manufacturing. Bukan manufacturing, apa sih namanya, sebagai bukan manufacturing, maaf. Dia di bidang logistik barang gitu ya, logistik barang. Nah, terus gitu dia tanya lagi ke Natasha, bagaimana nih, ada perusahaan swasta lagi nih masuk ke aku, mau aku ambil nggak? Natasha langsung bilang, ya ingat, fokus aja pada perusahaan ini, ngapain kamu fokus pada perusahaan itu, tapi kan ini perusahaan bagus loh, logistik, dan dia kayaknya internasional gitu. Ya udah deh, terserah kamu, saya ikut aja, saya doain aja kamu gitu. Oh ya udah, akhirnya dia melakukan interview. Terus Natasha bilang, wah kayaknya bagus juga nih perusahaan. Udah nggak apa-apa, kamu biarin aja gitu. Tapi sepanjang dengan waktu interview, terus secara pertengahan antara interview demi interview dilakukan dari perusahaan kedua ini, dari swasta ini, yang logistik barang-barang ini, ternyata ada namanya sesuatu hal yang tidak disangka. Kalau misalkan Neo mengambil job ini, ya, kalau dia belum sampai 1 tahun, dia kena ultimate dari perusahaan ini dan dia harus bayar ultimate itu. Nah, terus Natasha bilang, jangan Neo, ya udah, lebih kamu nggak usah ambil ini, nggak usah ambil. Tapi bagaimana, kata Neo, tapi bagaimana, perusahaan ini mengatakan saya udah diterima gitu, saya nggak lagi psikotes, saya langsung diterima, langsung uji kesehatan gitu, tes kesehatan gitu. Nah, tapi Natasha itu berdebat, tidak ada ujungnya. Terus akhirnya Neo mengatakan, dengan keputusannya, saya akan ambil job perusahaan ini. Natasha langsung break hatinya gitu. Neo, kamu tuh kenapa sih? Kamu yakin yang ada masuk di Tangerang? Kenapa kamu kok tidak yakin dengan hatimu? Gitu. Itu Natasha berkali-kali bilang ke Neo gitu. Tapi ya bagaimana? Neo langsung bilang, ini perusahaan sudah saya langsung diterima, langsung kerja. Tapi dengan hatinya Natasha mengatakan, Neo jangan, aku tuh merasa kamu nggak ini sama ini. Ternyata kita flashback dikit, kenapa Neo mengambil perusahaan ini? Ternyata dia sebelumnya bertanya pada kakaknya, kakak pertamanya perempuan, bagaimana ada perusahaan begini, AIO, terus bidang logistik barang bagaimana, dan dia sudah terima saya. Ya udah, dari kakak pertamanya dan kakak iparnya, itu suami dari kakak pertamanya mengatakan, ya udah ambil aja. Kamu, Natasha langsung bilang, Natasha langsung bilang, kamu Neo, kenapa sih pelin-pelan? Yakin dong sama hatimu kalau kamu bisa masuk di Tangerang, di perusahaan di Tangerang, perusahaan itu, food itu, makanan itu, bidang makanan itu. Tapi kenapa kamu pelin-pelan kayak gini? Kamu ikut apa kata kakakmu itu? Sudah dibilang dia nggak bagus, perusahaannya nggak bagus Neo. Kenapa kamu lakuin? Coba kau pikirkan baik-baik. Ya, Tolong Neo, tolong. Neo dengan komitmennya mengatakan, tidak, saya mau perusahaan ini, saya mau kerja di sini. Dan kakak saya sudah merekomendasikan untuk saya masuk ke perusahaan ini. Aduh, langsung Natasha ketok.
Neo, ya sudah. Tapi kalau ada apa-apa Neo, Natasha langsung bilang ultimate Neo waktu itu. Kalau ada apa-apa Neo, ingat, saya tidak mau bicara. Itu urusan kamu dengan resiko. Karena saya sudah bilang berkali-kali, jangan ambil perusahaan ini. Karena ternyata di pertengahan jalan ada yang tidak bagus. Mengikuti kamu Neo. Ya sudah. Nah, dengan berjalannya waktu, ternyata Neo juga di-callin lagi untuk melakukan psikotes di Tangerang juga. Dan diikuti juga tuh di perusahaan di Tangerang juga itu psikotes. Nah, tapi dia juga melakukan uji tes kesehatan di perusahaan swasta di bagian bidang logistik juga itu, logistik barang juga itu. Jadi dua-duanya dikerjain sama Neo. Nah, setelah itu tiba saat setelah tes kesehatan dan ternyata yang di perusahaan Tangerang juga tidak ada kabar, jadi diambillah itu perusahaan logistik barang itu sama Neo. Nah, pas singkat waktu masuklah Neo kerja pada awal bulan Januari tahun depan. Sekitar tanggal minggu kedua bulan Januari. Awal bekerja Neo diawali dengan dia tidak tahu jalan. Jadi dia di perusahaan logistik barang ini dia bekerja itu cuma selama seminggu. Bayangkan selama seminggu itu berat bagi dia. Pertama beratnya dia adalah dia pertama tidak tahu jalan daerah Jakarta. Dia tidak tahu jalan, betul-betul dia tidak tahu jalan. Kedua, habis bensin. Berapa ratus ribu dia keluar bensin. Yang ketiga, ternyata bosnya itu adalah seorang ekspatriat dan dia tidak begitu tahu belum ada bahasa Inggris. Yang keempat, itu tadi karena dia sudah masuk dia tidak bisa untuk mengundurkan diri kurang dari 1 tahun. Dia harus melewati 1 tahun baru bisa mengundurkan diri. Gitu. Jadi pas Neo mengikuti di perusahaan tersebut, oh ya sebelumnya saya minta maaf ya, di sini terdengar ada suara azan asar, waktu asar juga. Ya, jadi saya lanjutkan saja ceritanya. Jadi sewaktu Neo mengikuti seminggu selama dia bekerja di situ, dia mengalami beban yang terlalu hebat di situ. Bebannya sangat hebat di situ, menguras tenaga pikiran, jadi dia sakit. Minggu pertama dan hari ke-7 dia langsung drop. Dia harus bed rest, kata dokter 2-3 hari dia harus bed rest karena tensinya tinggi. Dan juga dia tidak bisa untuk melanjutkan pekerjaan kembali. Kenapa? Karena dia tidak fokus dan juga dia merasa terbebani dengan perusahaan itu. Di sini Natasha cuma bilang, kan aku udah bilang sama kamu jangan ambil perusahaan ini, kenapa kamu ngotot ambil perusahaan ini? Tapi mau bagaimana lagi? Nasi sudah jadi bubur dan dia sudah mendapatkan apa yang dia mau dan dia mendapatkan seperti itu. Jadi pas sudah akhirnya dia melakukan resign ke perusahaan swasta ini dengan alasan dia tidak mampu bekerja lagi di perusahaan ini dan merasa sakit dan fisiknya juga sakit dan tidak mampu meneruskan.
akhirnya dia keluar dari perusahaan swasta logistik barang ini, dan Natasha cuma bilang, ya sudah kalau begitu Neo, kamu tunggu aja ya perusahaan yang di Tangerang ini satu ini, siapa tahu ada berita baik, ada berita bagus untuk perusahaan yang ada di Tangerang ini. Oke, untuk next story saya akan menceritakan bagaimana Neo akhirnya bisa bekerja di perusahaan yang ada di Tangerang ini. Oke, untuk next story saya akan